Assalamualaikum semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Muhammad Syah Ramadan, dan ada anggota lainnya, yaitu Muhammad Amar Pasha, M. Rizky Alfarisi, Muhammad Mahfuz, Syahri Saswi, dan yang terakhir ada Tibanta Farhana Hakim. Pada video kami kali ini, kami akan membahas judul yaitu mengenai determinan. Determinan sendiri adalah nilai yang dapat menghitung dari unsur-unsur suatu metrik persegi. Metrik persegi berarti jumlah kolom dan barisnya itu sama. Itulah yang disebut dengan matriks persegi. Dalam matematika, matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Dalam bidang aljabar linear, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Determinan A dapat ditulis dengan tanda determinan A atau mutlak A. Determinan dapat dianggap sebagai faktor pensekalan transformasi yang digambarkan oleh suatu matriks. Baiklah, perkenalkan nama saya Syahri Saswi. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari determinan. Cara mencari determinan, contohnya determinan 2 kali 2. Misalkan kita mempunyai matriks A yang elemennya A, B, C, dan D. Yang ditulis seperti A sama dengan dalam kurung A, B, C, D. Maka determinan A akan kita tuliskan seperti determinan A sama dengan nilai mutlak A. Seperti determinan A sama dengan nilai mutlak A, B, C, D. Sama dengan AD dikurang BC. Rumus determinan adalah nilai mutlak A sama dengan AD dikurang BC. Pertama kita kalikan silang A dengan D. Jadi A kali D sama dengan AD. Kemudian kita kalikan juga B dengan C. B kali C sama dengan BC. Tadi sekali lagi, nilai mutlak A sama dengan AD dikurang BC. Nah, kemudian ada determinan dengan ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor adalah salah satu metode mencari determinan suatu matriks, di mana dalam metode ini memanfaatkan kofaktor. Pencarian determinan menggunakan metode ini tidak terbatas yang satu ukuran matriks. Dengan kata lain, dapat dihitung matriks 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Sebelum menentukan determinan dari suatu matriks, terlebih dahulu harus diketahui minor dan kofaktor. Definisi minor jika A adalah suatu matriks persegi, maka minor anggota AIJ dinyatakan oleh MIJ dan didefinisikan sebagai determinan submatriks yang masih tersisa setelah baris ke I dan kolom ke J dihilangkan dari A. Definisi kofaktor jika A adalah suatu matriks persegi, maka kofaktor anggota AIJ dinyatakan oleh CIJ merupakan bilangan dalam kurung min 1. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan contoh determinan dengan ekspansi kofaktor. Contoh pertama, misalkan matriks A sama dengan matriks A yang berelemen 2, 1, min 5, 2, 6, 2, 1, 4, 5. Maka minor baris 1 kolom 2 sama dengan matriks 2, 2, 1, 5 sama dengan 2 dikali 5 dikurang 2 dikali 1, yaitu 10 dikurang 2, hasilnya 8. Dan kofaktor anggota baris 1 kolom 2 sama dengan min 1 pangkatnya ditambah 1 tambah 2 dikali dengan minor baris 1 kolom 2, yaitu min 1 pangkat 3 dikali 8, hasilnya min 8. Lalu perhatikan kembali matriks A dengan A sama dengan A sama dengan A baris 1 kolom 1, A baris 2 kolom 2, baris 1 kolom 2, A baris 1 kolom 3, A baris 2 kolom 1, A baris 2 kolom 2, dan seterusnya. Maka determinan A sama dengan
di sini ada dua cara, yaitu cara pertama A sama dengan baris 1 kolom 1 dikali A baris 2 kolom 2 dikali A baris 3 kolom 3. Lalu ditambahkan A baris 1 kolom 2 dikali A baris 2 kolom 3 dikali A baris 3 kolom 1. Lalu A baris 1 kolom 3, A baris 2 kolom 1, A baris 3 kolom 2. Lalu dikurangi A baris 1 kolom 3, A baris 2 kolom 2, A baris 3 kolom 1, dan seterusnya. Untuk cara kedua, A baris 1 kolom 2 dikalikan dengan A baris 2 kolom 2, A baris 3 kolom 3 dikurangi A baris 2 kolom 3, A baris 3 kolom 2. Di sini ingat bahwa kofaktor anggota baris 1 kolom 1 sama dengan min 1 dikali 2, min 1 pangkat 2. Lalu dikali dengan A baris 2 kolom 2, A baris 3 kolom 3 dikurangi A baris 2 kolom 3, A baris 3 kolom 2 sama dengan A baris 2 kolom 2, A baris 3 kolom 3 dikurangi A baris 2 kolom 3, A baris 3 kolom 2. Untuk kofaktor anggota kofaktor anggota baris 1 kolom 2 sama dengan min 1 pangkat 3 dikali dengan A baris 2 kolom 1, A baris 3 kolom 3 dikurangi A baris 2 kolom 3, A baris 3 kolom 1 sama dengan min 1 dikali A baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 3 baris dikurangi A baris 2 kolom 3 dikali baris 3 kolom 1. Untuk kofaktor anggota baris 1 kolom 3 sama dengan min 1 pangkat 4. Lalu dikali dengan A baris 2 kolom 1 dikali baris 3 kolom 2 dikurangi baris 2 kolom 2 baris 3 kolom 1 sama dengan A baris 2 kolom 1, A baris 3 kolom 2 dikurangi A baris 2 kolom 2, A baris 3 kolom 1. Sehingga determinan A sama dengan A baris 1 kolom 1 dikali dengan kofaktor dikali dengan kofaktor baris 1 kolom 1, lalu ditambah A baris 1 kolom 2 dikali dengan kofaktor baris 1 kolom 2, lalu ditambah dengan A baris 1 kolom 3 dikali dengan kofaktor anggota baris 1 kolom 3. Dapat dilihat bahwa determinan A dapat ditentukan dengan cara mengalihkan entry-entry yang ada di baris pertama A dengan kofaktornya, kemudian menambahkan hasil kali yang didapatkan. Berdasarkan hal ini, perhitungan determinan A dilakukan dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama A. Contoh, misalkan matriks A yang berelemen 2, 1, min 5, 2, 6, 2, 1, 4, 5, maka kofaktor baris 1 kolom 1 sama dengan min 1 pangkatnya ditambah 1 tambah 1 lalu dikali dengan minor baris 1 kolom 2 baris 1 kolom 1 sama dengan min 1 pangkat 2 dikalikan matriks 6 2 4 5 sama dengan 1 dikali 6 kali 5 dikurang 2 kali 4 sama dengan 30 kurang 8, hasilnya 22. Untuk kofaktor anggota baris 1 kolom 2 sama dengan min 1 pangkatnya ditambah 1 tambah 2 dikali dengan minor baris 1 kolom 2 sama dengan min 1 pangkat 3 dikali dengan matriks 2 2 1 5 sama dengan min 1 dikali 2 kali 5 dikurang 2 kali 1 sama dengan min 1 dikali 10 kurang 2 yaitu min 8. Sekarang kofaktor baris 1 kolom 3 sama dengan min 1 pangkatnya 1 tambah 3 dikali minor baris 1 kolom 3 sama dengan min 1 pangkat 4 dikali dengan matriks 2 6 1 4 sama dengan 1 dikali 2 kali 4 dikurang 6 kali 1 sama dengan 8 dikurang 6, hasilnya 2. Sehingga determinan A sama dengan A baris 1 kolom 1 kofaktor baris 1 kolom 1 tambah A baris 1 kolom 2 dikali kofaktor anggota baris 1 kolom 2 tambah A baris 1 kolom 3 dikali kofaktor anggota baris 1 kolom 3 sama dengan 2 dikali 22 tambah 1 tambah 1 dikali min 8 tambah min 5 dikali 2 sama dengan 44 dikurang 8 dikurang 10 sama dengan min 2,
sama dengan 26. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema, di mana determinan suatu matriks dapat dihitung dengan mengalihkan entry-entry pada seberang baris atau kolom dengan kofaktornya dan menjumlahkan hasil kali yang didapatkan, yaitu untuk setiap I lebih besar sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan N, dan J lebih besar sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan N, di mana I di sini melambangkan atau sebagai simbol dari berapa banyak baris, sedangkan J yang melambangkan atau menyimpulkan berapa banyak kolom. Nah, di bawah ini terdapat contoh soal dari teorema, misalkan matriks A dengan elemen-elemen yang dapat dilihat pada materi, maka dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke-1 diperoleh nilai determinan A, yaitu sebesar 26. Selanjutnya saya akan mengevaluasi determinan dengan reduksi baris. Determinan sebuah matriks dapat dihitung dengan mereduksi matriks tersebut pada bentuk eselon baris atau Gauss-Jordan. Metode ini penting untuk menghindari perhitungan panjang yang terlibat dalam penerapan definisi determinan secara langsung. Cara menghitungnya ialah determinan matriks A dapat diperoleh dengan melakukan OBE pada matriks A sampai diperoleh matriks segitiga, baik segitiga atas maupun segitiga bawah, di mana matriks segitiga atas semua nilai di bawah diagonal utama bernilai 0, begitu pula sebaliknya pada matriks segitiga bawah, semua nilai di atas diagonal utama bernilai 0. Nah, jadi untuk asumsi tidak ada operasi perkalian pada baris konstanta, itu jika selama reduksi baris ada OB yang berupa perkalian baris-baris metrik dengan K1, yaitu konstanta 1, konstanta 2, hingga konstanta M. Nah, maka dapat dibaca det A sama dengan min 1 dikali P AXN 11 itu yang merupakan baris 1 kolom 1, dan ada lagi AXN 22 itu baris 2 kolom 2, dan ada lagi AXN MM. Nah, itu untuk baris M kolom M ya. Per konstanta 1, konstanta 2, dan konstanta M. Adapun sebagai contoh, ini ada 3 contoh. Salah satunya contoh yaitu contoh 4. Nah, misalkan A sama dengan 0,15,3 min 6,9,2,61. Nah, determinan metrik A itu dihitung dengan reduksi baris menggunakan OB sebagai berikut yang ada di slide. Nah, lihat aja ini. Ada satu operasi pertukaran baris, maka P sama dengan 1. Sehingga det A sama dengan min 1 per 1, 3, 1, min 55 sama dengan 165. Jika misalnya baris 1 terlebih dahulu dibagi dengan 3, yaitu sebagai berikut. Nah, saya lihat ada di slide, ada angka-angka nih, dan tidak ada operasi pertukaran baris, maka P sama dengan 0. Ada perkalian baris 1 dengan dengan 1/3. Nah, sehingga data det A itu min 1, 0, 1, 2, min 3, dan 7/6 per 1/3 sama dengan min 7, 1/3 sama dengan min 21. Oke, sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan bahas slide yang ke-11. Di slide ini menjelaskan tentang sifat-sifat determinan matriks. Berikut ini adalah beberapa sifat yang disebutkan. Yang pertama, determinan dari matriks A sama dengan determinan dari matriks A transpos, yaitu A1 A transpos sama dengan A, matriks A transpos sama dengan matriks A. Lalu yang kedua ada produk dari determinan dua matriks sama dengan determinan dari hasil perkalian dua matriks tersebut, yaitu matriks A kali B sama dengan matriks B sama dengan matriks A kali matriks B. Lalu yang ketiga ada determinan dari hasil perkalian matriks A dan B sama dengan determinan dari hasil perkalian matriks B dan A.
yaitu ada matriks A pangkat N sama dengan matriks A pangkat N. N-nya di luar dari matriks tersebut. Lalu yang keempat ada determinan dari inverse matrix. A adalah 1 dibagi determinan matriks A, yaitu matriks A pangkat min 1 sama dengan 1 per matriks A. Lalu yang kelima ada matriks A jika dikalikan dengan skalar K, maka determinannya adalah K pangkat N atau dimensi matriks dikalikan dengan determinan matriks A, yaitu K kali matriks K skalar kali A, N tersebut adalah dimensi matriks, N kali M sama dengan skalar pangkat N kali matriks A. Untuk sifat nomor 2 tadi bisa juga diperumum untuk perkalian lebih dari 2 matriks. Misalkan matriks A, B, C sama dengan matriks A kali matriks B sama dengan kali matriks C. Lalu di slide yang terakhir kita ada contoh di sini. Yang pertama diketahui matriks A sama dengan 4, 2, 5, 3 dan matriks B min 2, min 1, min 3, min 1. Di sini kita disuruh tentukan nilai dari matriks A dan matriks B, lalu matriks A transpos, selanjutnya matriks A kali B, lalu matriks A pangkat 5, selanjutnya matriks A pangkat min 1, dan terakhir ada matriks 3A. Penyelesaiannya kita akan menggunakan sifat-sifat determinan yang tadi telah disebutkan. Yang pertama matriks A sama dengan 4 kali 3 dikurang 2 kali 5. Ini kita kali silang dari matriks yang telah dinampakkan tadi. Lalu dihasilkan 12 kurang 10 sama dengan 2. Selanjutnya matriks B kita buat sama langkah seperti yang tadi, min 2 kali 1 dikurang min 1 kali min 3, menghasilkan min 2 kurang 3 sama dengan min 5. Lalu untuk yang B, untuk menentukan nilai matriks A transpos tersebut kita menggunakan sifat nomor 1 yang tadi telah saya sampaikan sebelumnya. Artinya determinan transposnya sama dengan determinan matriks awalnya, sehingga matriks A transpos sama dengan matriks A, jadi menghasilkan 2. Lalu yang C, sifat determinan nomor 2, artinya kita tidak perlu mencari hasil perkalian AB, lalu mencari determinannya, sehingga A kali B, matriks A kali B sama dengan matriks A kali matriks B. Jadi dari yang tadi kita telah sampaikan di soal yang A, hanya 2 kali min 5 menghasilkan min 10. Lalu untuk yang D, kita tidak perlu mencari nilai A pangkat 5, langsung menggunakan sifat nomor 3. Jadi sehingga matriks A pangkat 5 dengan A tersebut telah kita cari sebelumnya menghasilkan 2. Jadi hanya 2 ke pangkat 5 menghasilkan 32. Lalu untuk yang E, sifat nomor 4, kita tidak perlu mencari nilai A pangkat min 1 atau inverse-nya, sehingga A pangkat min 1 sama dengan 1 per matriks A sama dengan 1 per 2. Dan yang terakhir F, sifat nomor 5, kita tidak mengalihkan 3 dengan matriks A, sehingga matriks 3A yang 2 kali 2 sama dengan 3 pangkat 2 kali matriks A sama dengan 9 kali 2. 2 tersebut karena matriks hasil dari matriks A sebelumnya dan menghasilkan 18. Baik, itulah keseluruhan dari video presentasi kami kali ini. Kami berterima kasih atas perhatian yang telah ditujukan pada video kami kali ini. Sekian and see you.